Apa saja kesulitan yang ditemui Polda Jatim dan bagaimana Polda Jatim menghentikan dugaan provokasi telah bergabung dari markas Polda Jatim di Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. Selamat malam Pak Luki. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Luki, sebelumnya Anda mengaku polisi kesulitan meminta keterangan dari penghuni asrama. Apakah kemudian polisi sudah mendatangi asrama dan kemudian mencoba berkomunikasi dengan para penghuni asrama atau seperti apa? Terkait masalah beberapa permasalahan di Wisma Papua yang ada di Wisma Kalasan, kami dari tanggal 16, tanggal 17 sampai dengan sekarang, kami mencoba berkomunikasi terkait beberapa kasus rasis, kasus provokasi, kasus hoak, yang saat ini saya sudah Polda Jatim sudah melakukan pemeriksaan, bahkan sudah jadi tersangka ada 3. Kami butuh saksi pada saat itu. Sampai saat ini kami tidak bisa mengantar surat penyidik kami, tidak bisa masuk ke dalam untuk mengantar surat, untuk berkomunikasi sama sekali tidak dibukakan, sehingga beberapa permasalahan yang diinginkan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi seperti pelemparan ular yang terjadi, kami mendengar dari media, kami mencoba untuk masuk. Namun sampai saat ini kami belum bisa, sehingga kami untuk mengolah TKP saja. Ya, Pak Luki, mengenai informasi terbaru dugaan adanya pelemparan karung berisi ular. Artinya ketika polisi kesulitan untuk meminta keterangan dari mahasiswa yang ada di asrama, bagaimana kemudian polisi membuktikan bahwa ini adalah hoax atau fakta? Ya, kami belum bisa menyatakan itu hoax atau fakta selama kita belum tahu kasus yang sebenarnya terjadi. Ya, kita belum bisa datang ke TKP betul atau tidak, belum bisa mengambil keterangan. Ya kita belum bisa menyatakan bahwa kasus ini yang sebenarnya bagaimana. Ya, kita bisa kasus ini menjadi terang kalau kita sudah bisa mengetahui langsung saksi, ada barang bukti, dan kita bisa melakukan penyelidikan nantinya. Demikian, Mbak. Ada juga kemudian rekaman CCTV yang bisa mendukung mengenai informasi ini, Pak? Kami sampai saat ini belum mendapat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Ya, kami sudah minta beberapa pada kejadian malam itu. Nah, kami mudah-mudahan dari pihak dalam ada yang bisa memberikan rekaman video ataupun yang lainnya, dan kita akan ambil keterangan bagaimana cara mendapatkan video rekaman tersebut. Nah, sampai sekarang kami belum dapatkan itu. Hanya dapat dari media sosial, dan asal usulnya dari mana saya belum dapatkan itu. Polisi belum bisa berkomunikasi dengan para penghuni asrama ataupun mahasiswa Papua ini. Bagaimana dengan penggunaan pihak ketiga sebagai mediator, misalnya dari Tokoh Papua sendiri, dari Ormas, dari LBH, atau mungkin dari Pemprov Jawa Timur sendiri? Dari awal kami sudah berusaha melalui berbagai macam pihak, bahkan dengan pendeta kami juga sudah melakukan komunikasi untuk bisa berkomunikasi, bahkan dari LBH sampai sekarang juga kami ada beberapa kasus untuk penanganan saksi-saksi dalam kasus yang lain kami sudah minta, namun tidak ada jawaban dari pihak dalam asrama tersebut. Demikian. Tapi apakah ada laporan yang masuk ke polisi mengenai adanya dugaan pelemparan karung berisi ular ke asrama ini, Pak? Sampai saat ini tidak ada laporan secara resmi, hanya berita, bahkan dari media-media yang kami wartawan-wartawan lokal yang ada di sini juga berusaha mencari informasi tersebut ke dalam, ya itu tidak mendapatkan. Mereka juga dapat dari foto-foto yang beredar. Demikian, Mbak. Oke. Baik, bagaimana kemudian langkah dari polisi agar upaya provokasi seperti ini tidak berulang kembali, dan apa langkah dari Polda Jatim usai penetapan Veronica Koman sebagai tersangka? Kami akan membahasnya Pak Luki dan juga pemirsa, tapi usai jeda berikut.
Nama Veronica Koman menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. Meski belum diperiksa ataupun ditangkap pihak kepolisian, Veronica terlihat masih aktif di media sosial. Melalui akun media sosialnya terutama Twitter, Veronica Koman terlihat mengunggah cuitan terakhirnya kurang dari 24 jam yang lalu. Bahkan di tanggal 9 September, Veronica masih menyebarkan berita terkait Papua, terutama soal dugaan pelemparan karung berisi ular ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Veronica tampak aktif di media sosial Twitter, sementara di akun media sosial Facebook, Veronica terakhir aktif tercatat Jumat lalu. Polda Jawa Timur menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka karena diduga menyebarkan provokasi dan hoaks pada 4 September 2019. Polda Jatim bahkan meminta pihak imigrasi untuk mencabut paspor dari Veronica. Pemirsa, apa saja upaya dari Polda Jatim pasca penetapan Veronica Koman sebagai tersangka dugaan provokasi dan menyebarkan hoaks? Masih bergabung dari markas Polda Jatim di Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. Pak Luki, berulang kali polisi mengatakan bahwa sudah mengetahui keberadaan dari Veronica Koman. Lalu apa lagi yang ditunggu oleh polisi, Pak? Kami saat ini menunggu dari tim dari Mabes, dari Hubinter, dari Interpol, mungkin dari Kemenkumham, karena saya meyakinkan bahwa beliau sudah tahu posisi daripada mereka, ya, posisi daripada Veronica. Makanya surat yang kami tayangkan ke kedua itu diminta dan akan dikirim langsung oleh dari pihak Hubinter. Dan kami saat ini sedang menunggu dari pihak Hubinter dengan instansi yang terkait, yang berwenang, karena mereka punya perwakilan yang ada di luar negeri. Kami menunggu itu, dan setelah ada kabar kami akan melakukan kegiatan proses penyidikan lanjut. Baik, Pak Luki, pasca ditetapkannya Veronica tanggal 4 September sebagai tersangka dugaan provokasi dan penyebaran berita bohong, kita lihat di aktivitas media sosial dari Veronica ini masih tetap aktif sampai sekarang, bahkan mengenai informasi dugaan pelemparan ular ke asrama mahasiswa juga ikut ditweet oleh Veronica. Bagaimana sebetulnya penelusuran dari tim siber dari Polri sendiri? Apakah kemudian mengetahui aktivitas medsos dari Veronica Koman ini? Sudah diketahui semuanya untuk aktivitasnya, tim cyber Mabes, ya, dan tim cyber dari instansi-instansi terkait yang memburu daripada Veronica ini sudah mengetahui posisinya di mana. Dan karena itulah kami berharap bahwa Veronica segera untuk memenuhi panggilan, ya, sehingga ini kasus ini sudah menjadi terang. Jangan bermain di media sosial, karena kita sudah panggilan kedua ini ya sebagai orang yang paham atau mengerti tentang hukum, apalagi dia warga negara Indonesia, ya, harus mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena perbuatan yang bersangkutan melanggar daripada hukum. Ya, bukan karena pekerjaannya. Pasca pemanggilan kedua demikian, ini, jika kemudian masih tidak memenuhi panggilan, apa yang akan dilakukan oleh polisi? Yang jelas ada tahapan-tahapannya, ya, di mana kalau panggilan kedua kami sudah berkoordinasi dengan Hubinter akan memberikan toleransi, ya, untuk yang kalau kami tanggal 13, ya, untuk bisa memenuhi datang. Namun kami hasil koordinasi diberi waktu ditambah 5-6 hari lagi, mungkin minggu depan. Sehingga kalau minggu depan tidak ada niatan yang baik, ya kami keluarkan DPO. Dengan keluarkan DPO ada tahapan berikutnya, kita keluarkan red notice. Saya rasa dengan red notice ini akan menyulitkan bagi Veronica, karena dengan udah red notice, bercabut ininya, paspornya, yang bersangkutan tidak bisa kemana-mana lagi, ya, karena ini akan disebar kepada negara-negara yang 190 negara yang akan disebarkan terhadap red notice saudari Veronica. Ini akan menyulitkan ke depannya bagi yang bersangkutan. Ya, Pak Luki, dari Polda Jatim sendiri, apakah kemudian sudah berkoordinasi dengan Polda Papua terkait hubungan antara Veronica Koman dengan 3 tersangka baru yang baru saja ditetapkan oleh Polda Papua? Terkait ini ada tim tersendiri
yang melakukan analisis, kami selalu berkoordinasi. Kami hanya di lingkup Jawa Timur. Saya rasa tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri ini sudah selalu meminta perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Sehingga ini akan tim yang ini akan fokus mencari benang merah ya terkait dengan apa yang dilakukan. Kami sudah sampaikan semua bukti-bukti dan kaitan-kaitannya. Mungkin nanti dari pihak Mabes lah yang berwenang nanti yang untuk karena ini skalanya udah melibatkan beberapa Polda kejadian tersebut. Demikian. Oke. Ya Pak, tapi untuk lokasi persis dari Veronica Koman, bisakah kemudian Anda menegaskan di mana lokasinya? Apakah betul berada di Australia? Mungkin lebih jelasnya dari pihak Hubinter imigrasi yang akan lebih pasti mengetahui, karena perjalanan daripada yang Veronica ini kan pasti diikuti dengan melalui paspornya, melalui KBRI yang ada. Yang jelas ada di negara tetangga kita yang Oke, baik, terima kasih Kapolda Jatim. Kami sudah punya. Ya. Baik, terima kasih Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.